Apakah orang yang bercerai itu menandakan dia belum lahir baru? Atau dibalik pertanyaannya, apakah orang lahir baru pasti tidak bercerai dalam pernikahannya? Pertama kita harus jelaskan, definisikan apa itu lahir baru, yaitu ketika hati kita diubah oleh Tuhan, nous kita jadi ada menggunakan istilah kardia, hati, dan kemudian nous, mindset, cara berpikir atau paradigma, diubah oleh Tuhan dengan sistem nilai yang baru, standar-standar yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Itulah lahir baru. Jadi kelahiran baru itu berbicara soal sistem nilai yang di dalam pikiran, dalam hati yang paling dalam, itu yang berubah di dalam diri kita. Nah ketika nous itu berubah, apakah terus kemudian kehidupan berubah? Tidak. Karena soma kita, karena daging kita, itu masih daging yang lama. Dengan segala kedagingan yang membuat kita berjuang antara kedagingan kita, natur keberdosaan kita yang terus disucikan dalam sanctification itu, purifikasi melalui firman, dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, terus akan bergumul. Nah, di dalam pergumulan itu tentu bisa terjatuh. Tentu bisa terjadi hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi, bisakah anak Tuhan yang sudah lahir baru bercerai? Ya bisa saja. Jangankan cuma bercerai. Lawang Daud, Alkitab berkata sejak saat itu Roh Kudus masuk dalam hidupnya dan tidak pernah keluar lagi. Dia rela untuk berzina. Tidak hanya berzina, dia bunuh suami orang hanya demi dia rebut istrinya karena mungkin kepepet dan sebagainya. Tapi inilah. Tapi apa yang membedakan seorang yang lahir baru ketika jatuh di dalam dosa, termasuk perceraian? Orang-orang yang lahir baru menyadari di dalam batinnya ada suatu tangisan yang besar bahwa ini dosa di hadapan Tuhan. Tapi dia jatuh di dalamnya. Sehingga kita tidak bisa menghakimi orang itu sudah lahir baru atau tidak. Karena memang tidak pernah ada yang tahu. Tapi ciri-ciri orang yang lahir baru, orang yang disucikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang peka terhadap dosa yang paling kecil. Apalagi perceraian gitu ya. Cuma harus diingat satu poin. Bahwa saya boleh lahir baru, tapi kalau pasangan saya tidak lahir baru, tentu juga menjadi pasangan yang tidak seimbang. Sehingga kalau saya tidak pernah berani menjudge bahwa oh ini belum lahir baru, maka kamu membunuh, berzina. Karena pertarungan manusia sampai dengan mati setelah dibenarkan, kita melalui proses yang namanya sanctification atau penyucian. Jadi masih bisa bercerai? Bisa. Karena sepanjang masih manusia masih hidup di dalam shark, di dalam soma yang fana ini, sebelum kita diubahkan dengan tubuh surgawi, dengan tubuh kemuliaan, terus akan terjadi pertarungan antara konkupisенsia. Konkupisенsia adalah dorongan keberdosaan di dalam diri, ini adalah bahasanya Agustinus, yang menghasilkan konsutudo, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibentuk daripada konkupisенsia itu, akan terus bertempur di dalam diri kita. Jadi tidak usah heran kalau melihat seorang hamba Tuhan yang paling hebat juga ternyata jatuh dalam berbagai-bagai hal. Biasa sajalah. Atau Salomo yang penuh hikmat dari Tuhan, dia tidak hanya istrinya 1000, ya istri dan gundik gitu ya. Atau ya, dia juga Salomo itu terjebak di dalam penyembahan berhala. Tetapi saya percaya orang-orang yang lahir baru terus akan dibimbing kepada kesempurnaan yang Tuhan harapkan, kepada kekekalan, ya sehingga nanti di sanalah tidak ada lagi dosa. Henok Walk dari Jakarta.